semuanya, selamat datang dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Sinta. Hari ini kita akan mempelajari mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa disebut dengan reaksi redox. Yuk kita belajar! Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan. Pernahkah kamu melihat paku atau besi yang berkarat? Ternyata, paku atau besi yang berkarat terjadi karena adanya proses oksidasi. Oksidasi adalah proses di mana sebuah atom atau molekul kehilangan elektron. Sebagai contoh, ketika zat besi berkarat, besi kehilangan elektron dan bereaksi dengan oksigen. Di sisi lain, reduksi adalah proses di mana sebuah atom atau molekul menerima elektron. Sebagai contoh, dalam proses pengolahan logam dari bijinya, logam seperti tembaga akan menerima elektron dan tereduksi. Mari kita lihat lebih jelas bagaimana reaksi oksidasi terjadi. Reaksi oksidasi terjadi karena adanya pelepasan elektron, sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berikut beberapa contoh reaksi oksidasi. Reaksi yang pertama, logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Di sini, seng atau Zn melepaskan 2 elektron, sehingga bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +2. Contoh reaksi yang kedua, logam Cr teroksidasi menjadi Cr3+ ditambah 3 elektron. Di sini, kromium atau Cr melepaskan 3 elektron, sehingga bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +3. Selanjutnya, kita membahas mengenai reaksi reduksi. Reaksi reduksi terjadi karena adanya pengikatan elektron dan terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berikut beberapa contoh reaksi reduksi. Yang pertama, reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di sini, ion tembaga atau Cu2+ mengikat 2 elektron, sehingga bilangan oksidasinya turun dari +2 menjadi 0. Contoh reaksi yang kedua, Fe3+ ditambah elektron menghasilkan Fe2+. Di sini, ion Fe3+ mengikat 1 elektron, sehingga bilangan oksidasinya turun dari +3 menjadi +2. Berikutnya, kita akan membahas aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks banyak digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Misalnya baterai menggunakan reaksi redoks untuk menghasilkan listrik. Reaksi antara seng dan tembaga pada baterai menghasilkan arus listrik yang kita gunakan untuk berbagai perangkat, seperti pada senter, jam, laptop, bahkan handphone yang kita gunakan setiap hari. Contoh aplikasi reaksi redoks lainnya adalah dalam proses pemurnian logam, di mana reaksi redoks digunakan untuk menghilangkan pengotor dan menghasilkan logam yang murni. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!